sama-sama kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Biar ada kuasa nama Tuhan di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Menjadi perlindungan
Saudara, pada siang hari ini kita mau mengingat kebaikannya, kasihnya di dalam hidup kita yang selalu mengalir di dalam hidup kita. Haleluya. Begitu besar
yang sanggup memulihkan kami ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang selalu mengalir dan mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini di mana kami boleh Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melembutkan setiap hati kami menjadi hati yang subur ya Tuhan. Dan mari Tuhan Engkau yang mengajar setiap kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Karena bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kesanggupan kami ya Tuhan. Tapi karena Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau pimpin setiap kami ya Tuhan. Engkau bimbing setiap kami, tolong setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati akan Ko Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan Kau memberkati setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom, shalom saudara. Shalom. Ya, saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, saudara, siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul Figure of Our Salvation. Artinya saudara, gambaran atau figur dari keselamatan kita. Bagaimana kita melihat firman Tuhan menyatakan mengenai hal yang terpenting dalam kekristenan adalah apa saudara? Keselamatan. Firman Tuhan berkata bagaimana di dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak akan binasa melainkan memiliki kehidupan yang kekal. Ini berbicara soal keselamatan. Nah, siang hari ini saudara kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan kelima. Kita akan melihat ini menjadi suatu patokan ayat dan nanti akan kita lihat ayat-ayat berikutnya untuk melihat gambaran dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang pertama kita akan lihat di sini di Yesaya 12 ayat 2 sampai 5 berkata seperti ini. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dan mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Allah, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya yang mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Kalau kita melihat saudara ayat 2 dan ayat 3, di sini saudara bisa lihat kata-kata keselamatan ini diulang berkali-kali. Di sini pertama dikatakan Allah itu keselamatanku. Dan yang kedua saudara dia dikatakan Ia telah menjadi keselamatanku. Dan yang ketiga kalau kita lihat di sini yang akan kita bahas, kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Yang pertama kita bisa melihat bahwa sumber dari keselamatan yaitu adalah Tuhan sendiri. Nah, kita melihat bagaimana lambang dari keselamatan atau gambaran atau figur dari keselamatan yang pertama adalah digambarkan dengan air kehidupan. Kalau dikatakan di sini mata air keselamatan. Yang pertama kita akan lihat saudara di dalam kitab Zakaria 13 ayat yang pertama, ini masih relate atau sehubungan dengan Yesaya 12 ayat yang ketiga. Zakaria ke-13 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Kata-kata membasuh ini saudara relate dengan apa saudara? Air, benar nggak saudara? Kalau saudara membasuh pakaian saudara celupkan ke dalam air umumnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana air ini bukan merupakan air yang biasa, tetapi karena firman Tuhan menyatakan di sini air yang memberikan keselamatan, yaitu darah Kristus. Kita akan lihat saudara di kitab Yohanes 4 ayat 10 sampai dengan 15 ini berbicara mengenai air kehidupan dulu.
Nanti yang setelah itu nanti kita akan bahas mengenai bagaimana keselamatan itu kita peroleh melalui darah Kristus. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 10 sampai 15 ini berbicara mengenai percakapan yang Tuhan Yesus miliki dengan perempuan Samaria. Berhubung waktu, saya akan ambil dari ayat 10 sampai 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berikanlah aku minum, niscaya engkau akan telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan ini kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Kata-kata kehidupan kekal ini, kalau saudara katakan kekal, itu berarti tidak memiliki akhir. Nah, ini merujuk kepada keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Tuhan menawarkan sebuah air yang berbeda dari apa yang dia itu cari. Yang ditawarkan di sini adalah air kehidupan. Saudara, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan, kalau orang itu menerima air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan menjadi haus lagi. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat bagaimana sumber kehidupan, yaitu gambaran dari kehidupan itu bukan hanya digambarkan dengan air, yaitu air hidup, tetapi juga dengan batu karang. Ada beberapa ayat yang menyatakan mengenai batu karang adalah sumber keselamatan. Yang pertama, saudara, kita akan melihat di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berkata seperti ini. "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat perangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk, dan dengan kepaknya ia akan melindungi aku. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, dan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu." Nah, kalau kita lihat di sini, saudara bisa melihat bagaimana ayat ini menggambarkan mengenai perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena dia bilang begini, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhan Allah yang kupercayai. Ketika kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, saudara, Tuhan ini menyatakan bahwa kita ini dilindungi di bawah kepak sayapnya. Dan lebih lagi, saudara, firman Tuhan menyatakan kita tidak perlu memiliki ketakutan akan, firman Tuhan menyatakan, kedahsyatan malam dan terhadap panah yang terbang di waktu siang. Yang diartikan di sini adalah hal-hal yang terjadi, saudara, yang bisa terjadi baik di pagi hari, di siang hari, maupun di malam hari. Tuhan itu adalah Allah yang menjagai. Nah, kalau saudara masih ingat kisah mengenai Ayub, ada yang ingat ya saudara, bagaimana waktu itu si iblis itu datang kepada Tuhan dan dia itu berkata, Tuhan tuh bertanya, "Tidakkah kamu melihat hambaku Ayub?" Dia bilang begitu. Dan iblis bertanya begini, saudara, "Tentu saja dia itu setia kepadamu, karena engkau yang memberkati dia dan memagari apa yang dia miliki." Ini berbicara soal perlindungan Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana firman Tuhan menyatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata-kata maha ini memiliki arti tidak ada jenjang yang lebih tinggi daripada
orang tersebut, benar nggak? Kalau saudara dikatakan Allah yang maha tinggi, berarti nggak ada yang lebih tinggi. Kalau dikatakan Allah yang maha kuasa, berarti nggak ada yang lebih berkuasa. Saya punya kabar baik saudara, firman Tuhan tuh berkata seperti ini. Roh yang Tuhan berikan di dalam kita, atau dikatakan di firman Tuhan, roh yang tinggal di dalam kamu itu lebih besar daripada roh apapun juga. Artinya apa saudara? Roh Tuhan ini yang maha kuasa, yang maha tinggi. Makanya kalau saudara lihat bagaimana firman Tuhan menyatakan Allah itu adalah maha hadir. Benar ya saudara? Maha tahu dan maha kuasa. Ini merupakan sifat dari Allah yang kita ini bisa lihat bahwa dia ini batu karang. Saudara tahu artinya batu karang gak sih? Batu karang itu kalau di firman Tuhan dikatakan itu merupakan landasan yang dibikin orang untuk membangun supaya bangunan itu kokoh. Salah satu ayat yang menyatakan itu adalah ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ketika orang itu mendengar suaraku dan mereka melakukan apa yang aku katakan, itu diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Kalau angin udah gitu topan datang dan segala sesuatu datang mengguncang, bangunan itu akan tetap kokoh. Kenapa saudara? Karena dasarnya itu kuat, batu karang. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, kalau orang yang tidak mendengarkan suaraku atau tidak melakukan apa yang aku katakan, dia sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara bisa lihat bangunan yang sangat indah gitu ya. Tapi kalau dasarnya itu nggak kuat, maka ketika ada gempa bumi apa yang terjadi saudara? Roboh. Nggak peduli seberapa indah bangunan tersebut, nggak peduli seberapa mahal biaya yang digunakan untuk membangun bangunan tersebut, ketika dia tidak memiliki dasar yang kuat, maka akan roboh. Nah, demikian dalam kehidupan kita saudara. Firman Tuhan menyatakan ketika kita ini berlindung dalam lindungan Tuhan, itu kita menjadikan dia ini batu karang kita. Yaitu apa saudara? Tempat kita ini mendirikan kehidupan kita. Setiap orang mendirikan kehidupannya itu dengan berbeda-beda. Tetapi kalau firman Tuhan menyatakan ketika kita ini mau memiliki hati yang mendengar suara Tuhan. Kenapa mendengar? Karena firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa saudara? Firman Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan juga berkata bagaimana domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, mereka mengikut aku. Aku memberikan kepada mereka kehidupan yang kekal dan mereka tidak akan binasa. Kita melihat saudara bagaimana pentingnya mendengar dan menjadi pelaku firman sama Tuhan, seperti Tuhan Yesus bilang, supaya kita mendirikan kehidupan kita di atas batu karang. Nah, kita akan lihat saudara di dalam kitab Efesus yang menyatakan soal batu karang tersebut. Efesus 2 ayat yang ke-19 sampai 22. Ini menyatakan kehidupan kita. Demikian kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas apa saudara? Di atas para rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, dikatakan di sini dan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi apa saudara? Tempat kediaman Allah di dalam roh. R-nya ini huruf besar, berarti roh Tuhan saudara. Kita memiliki roh Tuhan dan firman Tuhan menyatakan kita tempat kediaman Allah. Kalau kita melihat bagaimana tempat kediaman Allah ini berarti menjadi rumahnya Tuhan. Benar gak saudara? Tempat berdiam. Kalau saudara tempat berdiamnya di rumah, ya saudara itu rumah saudara. Benar ya saudara? Entah saudara itu ngontrak ataupun saudara beli, itu tetap tempat tinggal saudara. Kalau saudara di dalam apartemen, ya itu menjadi tempat saudara. Nah, firman Tuhan bilang bahwa kita ini dibangun di dalam dia menjadi tempat kediamannya Tuhan. Benar gak saudara? Kalau saudara ingat pada zaman dahulu, tempat kediaman Allah itu merupakan sebuah tempat yang sangat-sangat sakral. Artinya, bagaimana tempat itu menggambarkan di mana Tuhan itu menyatakan kekudusannya. Benar gak saudara? Saudara masih ingat bagaimana ketika orang-orang pada zaman dahulu itu mereka harus mempersembahkan setiap tahunnya korban
penghapusan dosa. Tahu kan saudara, yang setiap tahunnya mereka harus mengorbankan mengorbankan binatang itu yang mereka harus persembahkan untuk menghapus dosa imam-imam besar terlebih dahulu dan dosa umat Israel. Nah, ada hal yang menarik saudara. Kalau ketika kita berbicara mengenai tempat kediaman Allah, bagaimana Allah tinggal di situ dan Allah menyatakan kekudusannya. Setiap orang, saudara, yang tidak memenuhi standar kekudusan Tuhan, ketika mereka masuk ruang Maha Kudus, apa yang terjadi, saudara? Mereka mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomong soal tempat kediaman Tuhan, kalau saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus ini quote unquote membersihkan bait Allah yang pada saat itu dipakai untuk berjualan atau berdagang. Nah, hal yang paling menarik Tuhan Yesus menyatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa rumah Bapakku ini adalah rumah doa? Benar nggak saudara? Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa rumah Bapakku ini adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Tuhan Yesus bilang gitu. Berarti Tuhan Yesus ini memberikan sebuah penjelasan yang amat jelas saudara di situ bagaimana fungsi daripada bait Allah atau ke tempat kediaman Allah itu sebagai apa saudara? Rumah doa. Kita balik saudara sekarang ke perjanjian baru, di mana firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri menyatakan pentingnya kita ini berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua, kita bisa lihat saudara bagaimana firman Tuhan juga menyatakan berdoalah senantiasa. Itu membalikkan kita kembali saudara kepada fungsi kita yang di sini dikatakan kita adalah baitnya Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan merindukan supaya kita ini benar-benar mengerti akan apa yang menjadi ketopong keselamatan. Nah, kalau saudara mendengar firman Tuhan, bagaimana keselamatan ini digambarkan juga melalui ketopong merupakan salah satu gambaran dari keselamatan. Kita lihat dulu ayatnya di dalam Yesaya 59 ayat yang ke-17. Yesaya 59 ayat yang ke-17. Dikatakan seperti ini. Ia mengenakan keadilan sebagai baju jirah dan menaruh ketopong keselamatan di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan sebagai pakaian dan menyelubungi dirinya dengan kecemburuan sebagai jubah. Kalau di dalam Efesus 6 saudara, saya akan bacakan Efesus 6 ayat yang ke-12 sampai dengan 18 untuk memperjelas firman Tuhan tadi. Dikatakan seperti ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan bisa tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju jirahkanlah keadilan. Kakimu berkasutan kerelakan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah apa di sini saudara dikatakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita lihat di sini saudara, salah satu saudara dari perlengkapan senjata Allah itu apa saudara? Ketopong keselamatan. Jadi keselamatan digambarkan sebagai ketopong yang melindungi diri kita. Nah, ada hal yang menarik lagi di sini dikatakan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Satu paket saudara, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa saudara? Firman Allah. Kenapa sih dikatakan firman Allah? Karena firman Allah, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada mulanya itu adalah apa saudara? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri.
Dan kita nggak bisa memisahkan perkataan atau firman Allah dari pribadinya. Dari manakah saudara bisa mengenal seseorang? Dari perkataannya. Benar nggak saudara? Saudara bisa ketemu dengan seseorang, duduk di sebelah dia siang dan malam, tanpa saudara ngobrol sama dia, tanpa mendengarkan perkataannya. Ini saya ngomong sebagai orang normal, bukan orang yang bisu yang mereka harus nulis ya. Kita ngomong dari sebagai konteksnya orang normal. Saudara nggak akan bisa mengenal orang tersebut. Benar nggak? Kenapa? Karena dari perkataan orang itu kita bisa mengenal karakternya. Benar nggak saudara? Kita bisa mengenal kepribadiannya. Apakah orang itu bisa dipercaya atau enggak? Dari mana? Dari perkataannya. Apakah perkataan dengan perbuatannya selaras atau sesuai? Nah, di sini saudara firman Tuhan mau menyatakan ketika kita mengenal Tuhan, kita ini menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan kalau saudara lihat, pedang itu dipakai untuk apa sih saudara? Berperang. Benar ya saudara? Saudara pakai pedang untuk berperang, nggak mungkin untuk ngupas bawang, nggak mungkin saudara. Nah, di sini ketika kita menyadari bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, dan kita memiliki pedang roh, maka kita menggunakan firman untuk apa saudara? Berperang. Melawan apa? Melawan tipu muslihat iblis. Dan dari sini kita bisa melihat 3 hal yang penting, yaitu bahwa ketika kita mengerti saudara akan firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa keselamatan kita itu adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan sebagai mata air hidup. Benar ya saudara yang di firman Tuhan katakan. Yang kedua adalah batu karang di mana kita ini mendirikan kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ketopong keselamatan yang memberikan kita perlindungan. Dan pedang roh yang membuat kita bisa menyerang musuh kita, yaitu apa saudara? Iblis. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi jelas menyatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa di udara. Saya rindu saudara untuk kita semua bisa lebih lagi mengenal bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu air hidup, dan juga apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu ketopong keselamatan dan batu penjuru itu merupakan fondasi dalam kehidupan kita, supaya makin hari kita ini makin bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kita semua dibangun di dalam Dia, menjadi bangunan rohani di mana roh Allah itu tinggal di dalam kita, dan supaya melalui kita kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan. Sama seperti di dalam bait Allah saudara, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya, kekudusannya, dan dalam kehidupan kita supaya kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. Saya undang saudara untuk pemusik untuk maju. Kita akan nyanyi lagu oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau menjadi batu penjuru dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami air yang hidup Tuhan. Dan Engkau juga yang memberikan kami Tuhan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman-Mu Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami Tuhan, kami bisa melawan tipu muslihat iblis. Supaya dalam kehidupan kami bisa menjadi rumah doa-Mu Tuhan, di mana roh-Mu Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu Tuhan yang menyucikan kami, yang membuat kami layak untuk datang ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan, untuk menerima pertolongan yang daripada Engkau. Karena kehidupan kami bergantung oleh-Mu Tuhan, dan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kita akan menyanyikan lagu saudara, oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan
Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, mempersembahkan ke tempat kudus-Mu. Pujian, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Dosa-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, saudara-saudara itu bangkit berdiri. Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, dosa-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan. Katakan saudara, oh sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa oleh kuasa darah-Mu, darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kuasa-Mu Tuhan yang memberikan kami keselamatan, yang memberikan kami kehidupan yang baru, yang memberikan kami kekuatan Tuhan dan kemampuan untuk bisa menjadi bait kudus-Mu Tuhan, tempat tinggal-Mu Tuhan, untuk bisa menjadi rumah doa-Mu Tuhan, untuk bisa menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan setelah menerima air hidup, kami bisa memancarkan kehidupan-Mu menjadi mata air Tuhan yang mengalir sampai kepada kehidupan yang kekal, sampai kami bertemu Engkau muka dengan
dengan muka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Kau yang akan terus Tuhan menuntun setiap langkah kami Tuhan, supaya jalan yang kami tempuh adalah jalan-Mu. Karena kami mengerti jalan-Mu jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada jalan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.